Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Nawaina kama nawa aslafuna as-salihun wa nastahdir ruhaniyatihim fi hadzal majlis al-mubarakah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila arwahi jami' masyayikhina wa masyayikhina wa masyayikhatil baldah wa khususan ila ruhi al-alim al-allama al-muhaddith al-syekh Yusuf bin Ismail an-Nabahani wa al-alim al-allama al-faqih al-syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad Abbadi al-Lahji wa usulihim wa furu'ihim anallah yaghtagashahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinum fil jannah wa anallah yu'idu alaina min asrarihim wa anwarihim ulumihim barakatim bid din wa dunya wal akhirah ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du wa bis sanadil muttasil ila al-imam al-alim al-allama al-syekh Yusuf bin Ismail an-Nabhani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin ila qawlihi al-faslu ats-tsalits. ووصلنا إلى حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل الطعام في 6 من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم فكان يقول اللهم بارك لهم وارحمهم. وكان يقول أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكل مع قوم كان آخرهم أكلا. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضعت المائدة فلا يقوم الرجل وإن شبع حتى يفرغ القوم فإن ذلك يخجل جليسه وعسى أن يكون له في الطعام حاجة. وعن عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال أدن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل مما يليه وإذا أتي بالتمر جالت يده فيه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها.
Al-faslu tsalis, pasal yang ketiga, yaitu masih tentang fima kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam qabla ta'am wa ba'dahu, yaitu sesuatu yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla ta'am, sebelum makan, wa ba'dahu, dan setelah makan. Jadi di malam Selasa, dua Selasa ya, Selasa malam kita libur, yaitu doa yang dibaca Rasul ketika disuguhkan makanan, yaitu baik sebelum makan ataupun setelah makan. Di antaranya doa sebelum makan, Bismillahi Allahumma ja'alha ni'matan mashkuratan wa tasilu biha ni'matal jannah. Itu doa yang dianjurkan dibaca. Bismillah Allahumma ja'alha ni'matan mashkuratan tasilu biha ni'matal jannah. Dan beberapa doa yang lain setelah tuntung makan, ada juga doa-doa yang diajarkan oleh Rasul. Nah, malam ini melanjutkan lagi beberapa pemberitahuan dari Rasul mengenai anjuran yang bersengatan untuk berdoa sebelum makan. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dan daripada Sayyidatuna Aisyah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, qalat, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'kulut ta'ama, makan akan makanan, fi sittatin min ashabihi, yaitu bersama 6 orang daripada sahabat. Jadi fi bimakna ma'a, yaitu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu piring atau satu nampan be-6. Faja'a Arabiyun, lalu datang seorang Arabi, Badui, orang pedalaman, jadi disebut dengan Arabi. Orang yang hidupnya di kampung. Fa'akalahu bilukmaten, lalu memakan nasi nang tadi Rasul ba'enam dengan 2 suapan, bilukmateni, dengan 2 lukmah, 2 suapan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lau sama, seandainya ia menyebut nama Allah, itu sama, membaca bismillah, menyebut nama Allah, lakafakum, maka akan cukup buat kalian seberataan. Jadi nasi nang tadi Rasul beenam makan, dan memang kada banyak jumlahnya, lalu datang orang Badui pulang, masuk, umpat, duduk makan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata kada menyebut nama Allah ketika umpat duduk tadi, makan bersama Rasul dan sahabatnya, sekalinya apa langsung duduk aja, langsung menyuap aja, kada pakai bismillah, maka kada menjadi cukup nang tadi jatah 6 orang. Gara-gara si saikung ini datang berdudi, kemudian makan umpat kada berbismillah, sehingga akhirnya setan umpat makan di tempat itu tadi. Seandainya beimbe seberataan, maka tekan cukup seikung aja berbismillah sudah cukup. Karena ini namanya sunnah kifayah, sunnah yang mana terwakili dengan 1 orang menggawi, maka sudah terwakili. Tapi berhubung orang Arab ini tadi, Badui ini datangnya terdudi, langsung duduk, dan kemudian makannya pun kada bismillah, maka menjadikan setan yang asalnya kada kawa umpat jadi teumpat makan. Nah, di sini kata ulama, ya dulu anna ta'ama kana qalilan fi haddi dzatihi, menunjukkan bahwasanya makanan yang dimakan Rasul ba'enam tadi itu sedikit.
wa kifayatan dan mencukupi sittata nafarin bidzalika ta'am dengan 6 orang tadi itu ma'akillatihi bersama dengan sedikitnya. Aslinya seandainya orang Badui tadi itu kada 4, orang ba 6 cukup walaupun nasinya sedikit, makanannya sedikit. Karena ada Rasul di situ sehingga mencukupi. Tapi gara-gara Badui datang maka menjadikan makanannya kada cukup. Nah, ini kalau kita makan lalu ada orang itu kita bertawaran, ayo makanan, maka jangan kada ingat nang terdudi ini membaca bismillah. Kita tadi sudah seberatan berbismillah, berdoa sebelum makan, lalu ada orang datang terdudi kada ingat, kada bebacaan, maka nang terdudi ini bawaan setan makannya. Maka perlu diingatkan, ayo jangan kada ingat baca doa. Katakan ada aja kan biasanya nang terdudi makanan kayak besurungan, ada bubuhan nang besurungan kita terdudi makan, jangan kena mantang-mantang terdudi lalu gancang bana makan, apakah kada bismillah lagi yang gancang bana makan ya. Lau sama seandainya ia menyebut, itu menyebut nama Allah atau dengan mengucap bismillah, di dalam riwayat lain lau sammillah, seandainya ia menyebutkan nama Allah lakafa, maka akan mencukupi makanan itu tadi. Wa anha, dan lagi daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum fanasiya ayyadkurallaha ta'ala ala ta'amihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Idza akala ahadukum, apabila makan salah seorang daripada kalian, fanasiya, lalu kemudian kada keingatan, ayyadkurallaha ta'ala, menyebut nama Allah, kada ingat bacaan sebelum makan, ala ta'amihi, ke atas makanannya. Entah siapa sebabnya, misalnya kan karena mungkin sudah lapar benar lalu kada ingatan bacaan, atau karena makanannya nyaman benar kalau lambat terdahulu orang lain, atau sebab lain mungkin saking semangatnya sudah kada ingatan. Maka kita dilajari seandainya kada keingatan, baik itu di tengah-tengah kada keingatannya ataupun sudah tuntung, maka membaca apa? Falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini menunjukkan kesunahan membaca doa itu sangat dianjurkan, walaupun sudah tuntung makan hanya ingat belum bacaan, maka tetap disunahkan membaca. Itu bacanya apa? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kadang alih ya. Atau sama satu sama lain saling mengingatkan. Misalnya ada kawan yang kada ingat bacaan, maka yang satu mengingatkan, baca doa bismillah. Atau dalam keluarga ada anak nang langsung aja dengaran kenanakan kan wajar biasanya yang ada keingatan, apalagi kalau sudah lapar benar, wah langsungnya makan, maka orang tuanya lah nang bertugas mengingatkan, ayo baca doa sebelum makan, baca ya. Bismillahi awwalahu wa akhirahu, bacaannya ini gampang aja insyaallah. Dan bahkan dalam perkara yang lain pun, jikalau kita kada keingatan, seperti berwudu misalnya kada ingat bismillah, lalu pas di pertengahan wudu kita ingat belum bismillah, maka disunahkan baca bismillah. Cuman kalau untuk wudu, kalau sudah tuntung hanya ingat kada ingat bismillah, maka kada disunahkan lagi membaca bismillah. Tapi kalau makan walaupun sudah tuntung, maka tetap disunahkan membaca bismillah. Bahkan di malam Selasa yang telah lewat, ulun sebutkan bahwasanya kalau kita membaca bismillah di akhir,
maka setan itu akan memuntahkan apa nang inya umpat tadi makan. Baik gara-gara kita kada ingatan lalu kita baca bismillah awalahu dimuntahkan setan, atau kita besing haja kada membaca bismillah lalu kena mbah tuntung makan hanya membaca bismillah awalahu, maka setan pun akan memuntahkan. Nah ini kalau hendak menggawi setan jangan bacaan dulu, biar aja kanyangi dulu nyetes, sudah kanyang hanya bismillah awalahu wa akhirahu muntah. Nah untungnya kita kan udah melihat muntah setan, coba melihat mungkin karena kau tegawin gitu ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza akala inda qaumin, dan lagi ada Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila makan inda qaumin, di satu kaum, dalam satu kelompok misalnya, lam yakhruj, maka kada keluar Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta yad'u lahum, sehingga mendoakan bagi mereka, doa terhadap pemilik makanan atau orang yang mengundang. Fakana yaqul, dan adalah doa yang beliau baca, Allahumma barik lahum warhamhum, Allahumma barik lahum warhamhum, ya Allah berkahi mereka, berkahi bagi mereka, warhamhum, dan kasih sayangi mereka. Ini doa kalau kita diundang untuk makan-makan misalnya, baik acaranya apa saja, selama itu memang ada makanannya, maka setelah tuntuk makan jangan kada ingat mendoakan Allahumma barik lahum warhamhum, ya Allah berkati bagi mereka dan kasih sayangi mereka. Kan tuan rumah senang mana didoakan habis kita makan makanannya. Kita aja tadi surungi lalu kita makan, maka tuan rumah itu senang benar. Apalagi makannya semangat benar misalnya. Ditambahi akan sidin terus, dikautakan terus, dimakan pulang, dikautakan pulang, dimakan pulang, dikautakan pulang. Tuan rumah ini napa lapar kan apa makan terus. Ya. Lalu kemudian Mbah Tuntung didoakan pulang, senangnya luar biasa. Makanya kalau kita beelang ketika disuruh makan dan minum jangan ragu-ragu, karena ketika tuan rumah sudah tafadhol silahkan minum silahkan makan, maka jangan menolak minum. Kadang-kadang kebiasaan kita kan orang-orang kita ini suruh makan, enggak terima kasih, kada mau makan, kada mau minum, sedikit benar. Lah kalau nang baelang itu orang alim, orang soleh, orang nang mulia, sidin makan besisa banyak aja nang merabutakan, minuman tersisa banyak nang hendak. Tapi kalau kita orang biasa kada habis masa tuan rumahnya nang minum, akhirnya terbuang, mubazir. Maka bagusnya dihabiskan. Disurungi teh minum, disurungi kopi minum, disurungi setrup minum, disurungi apalagi apa tuh ngarannya. Jadi menyenangkan hati pemilik makanan yaitu dengan cara kita menikmati makanan yang disuguhkan itu. Ya. Wa kana yaqul, dan lagi adalah Rasul mengucapkan di antara doa Rasul yaitu apa? Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Nah, ini doa ada kalimat aftara indakumus shaimun, berbuka puasa indakum pada kalian, as-shaimun orang-orang yang berpuasa. Ini doa diucapkan Rasul ketika beliau diundang berbuka puasa, maka munasabahnya apa jurang tuh ketepatan waktunya dengan buka puasa, maka beliau pun mendoakan aftara indakumus shaimun,
semoga banyak berbuka orang-orang yang puasa pada kalian, karena membukakan orang puasa itu pahalanya luar biasa. Lalu wa akala ta'amakumul abrar, dan memakan daripada makanan kalian itu al abrar, orang-orang yang baik-baik. Wa sallat alaikumul malaikatu, dan kemudian salat yaitu memintakan ampun. Jadi salat kalau dari malaikat itu adalah maknanya istighfar. Salat kalau dari Allah maknanya rahmat, kalau dari malaikat maknanya istighfar, kalau dari kita itu maknanya adalah ad-du'a. Ya, itu beda-beda dalam makna tafsir, makna atau pentafsiran kalimat dari salat. Ya. Nah di sini wassallat alaikumul malaikah, dan bersalawat kepada kalian itu apa? Memintakan ampun ke atas kalian para malaikat. Ini didoakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada cerita salah satu ulama diundang makan. Ketika beliau habis makan, maka mendoakan seperti ini. Ujar sidin, akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikatul akhyar. Jadi aftara indakumus shaimun wa sallat alaikumul malaikatul akhyar. Wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikatul akhyar. Tapi ditambah sidin illa Jibril di situ. Jadi tuan rumah terkejutkan doanya tadi, semoga memintakan ampun ke atas kalian para malaikat. Sekalinya ujar sidin kecuali malaikat Jibril kada umpat memintakan ampun. Tuan rumah terkejut, kenapa Jibril kada umpat? Ujar sidin tehnya belum keluar lagi, amun teh sudah keluar maka malaikat Jibril umpat juga. Jadi tradisi orang Arab kalau imbah tuntung makan itu kan disurungi teh. Jadi imbah tuntung makan sini langsung berdoa, lalu dikecualikan dengan illa Jibril. Kenapa? Karena teh belum keluar. Kalau sudah teh keluar hanyar malaikat Jibril pun umpat bersalawat di situ. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza akala ma'a qaumin kana akhiruhum aklan. Dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza akala ma'a qaumin, kana adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza akala, apabila makan ma'a qaumin, bersama dengan satu golongan, kana adalah beliau akhirahum, orang terakhirnya mereka, aklan yaitu makan. Maksudnya apa? Paling teduh dituntung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang lain sudah tuntungan, maka beliau berdudi tuntungnya. Walaupun sudah tuntung, tapi beliau berusaha untuk menjadi orang yang terakhir. Kenapa? Supaya kalau ada yang belum tuntung, kada supan hendak terus. Ini menjaga supaya jangan ada perasaan supan daripada orang-orang yang belum tuntung makan, ya. Untuk menjaga supaya ya kada ragu-ragu lah ini makannya. Waruya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan lagi diriwayatkan daripadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, idza wudi'atil ma'idatu fala yakumur rajulu hatta fala yakumur rajulu wa in syabi'a hatta yafrugal qaumu fa inna dzalika yukhjilu jalisahu wa asa ay yakuna lahu fi ta'ami hajatun. Lagi kopi sudah keluar. Al-Fatihah lima syair kahwatul burniyah wa man syaribaha bin niyah min salih sufiyah anna Allah taghashahu min rahmah wal maghfirah wa anna Allah bijayim alaih yuballighna kulla umniyah wa yahfazna min kulli adiyah wa yarzuqna al-hissiyah wal ma'nawiyah wa yuslih jihatana wa buldan al-islamiyah wa yuslih amal wal niyah wal aqibah wal dhurriyah bijahi sayyidina Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah. Waruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza wudi'atil ma'idatu fala yakumur rajulu hatta yafrug hatta wa in syabi'a hatta yafrugal qaumu. Dan ada diriwayatkan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'atil ma'idatu, apabila diandak diletakkan maidah suguhan makanan, fala yakumur rajulu, maka janganlah bangkit berdiri seseorang, wa in syabi'a, sekalipun inya sudah kenyang, hatta yafrugal qaumu, sehingga tuntungan seberataan orang-orang makanan. Ini adab dalam kita makan bersama dengan orang banyak. Jangan berdiri berdahulu, apalagi misalnya yang dijadikan tokoh. Kecuali kalau memang ada sesuatu yang memang harus mendahulukan, maka minta maaf. Ulun minta maaf berdahulu pada pian makanan, pian lanjutkan makanan. Karena kan orang biasanya supan. Kalau ada nang berdiri sedangkan ini masih makan, bingung hendak terus ketika orang sudah keluaran, hendak ampih ketika masih banyak lagi dan nyaman pulang. Nah, ini serba salah, maka tahan itu. Nah, ini Rasul mengajari Rasul melajari kita. Fala yakumur rajulu, jangan berdiri yaitu seseorang, wa in syabi'a, sekalipun inya sudah kenyang, hatta yafrugal qaumu, sehingga selesai orang-orang yaitu kaum tadi itu. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya yang demikian itu, yukhjilu jalisahu, memberikan rasa supan, jalisahu, akan teman duduknya. Yukhjilu, memberikan rasa supan, jalisahu, akan teman duduknya. Wa asa ayyakuna lahu, dan barangkali ayyakuna lahu, ada terhadapnya, fit ta'am, terhadap makanan itu, hajatun, yaitu masih hendak lagi. Kan ada aja kan orang hendak aja lagi cuma supan, lalu inya menyindir-nyindir, wadah nasi itu berapa harganya aja. Paham itu, oh hendak nasi tambahan. Mbak itu piringnya sudah kosong, ada bertambah supan. Lalu dicoret-coretnya piring, berbunyi-bunyi. Kenapa piring inilah pindah karasnya? Paham itu tambah hiakan berarti ya. Ada juga yang hendak mengambil wadah nasi, sudah sekalinya ditarik orang lain, lalu kisah begaru-garu kayaknya, padahal hendak mengambil wadah nasi. Ini kan kita supan nih jurang tuh, apalagi di tengah orang banyak, supan kalau masalah urusan makanan itu. Maka kita menjaga supaya orang jangan supan, itu sangat penting. Mungkin sudah pernah ulun ceritakan dulu, ada seseorang ulama yang digelari dengan Al-Asam. Kalau kada salah Khatim Al-Asam, seorang ulama besar. Al-Asam artinya apa? Tuli, orang nang tuli. Sidin digelari Khatim Al-Asam, Khatim nang tuli. Nah, bertahun-tahun hidup Sidin, orang menyangka Sidin seberataan tuli. Ketahuannya kada tuli ketika bini Sidin meninggal dunia, tahu-tahu Sidin kada tuli lagi, ampih. Lalu ditakuni, kenapa? Maka pian tuli.
Sewaktu bini pian masih hidup, pian tuli. Tapi kenapa embah bini pian mati, pian ampih tuli? Ujar Sidin kisahnya tong ke ini. Sewaktu aku kawin lawan biniku, sama-sama kada tahu, kada kenal. Nah di malam pertama berdapat terjadi sesuatu yang maulah binian tadi itu supan. Apa yang dilakukan ketika malam pertama? Ternyata bini Sidin bakantut. Kayak apa kira-kira pengantin hanyar di hadapan laki bakantut pian. Ujar laki ini bini kantut lebong. Nah ketika terjadi itu, Sidin sebelumnya kada tuli. Pas terjadi waktu malam pertama membuang angin yang bini tadi. Ya, aman bakantut kasar bahasanya buang angin, lalu Sidin waktu itu juga pura-pura kena mendengar. Ketika nang bini memenderi Sidin mengucapkan assalamualaikum. Tadi sebelumnya bakantut, pas mengucapkan assalamualaikum, lalu Sidin pura-pura tuli langsung. Ujar nang bini assalamualaikum. Hah? Assalamualaikum. Hah? Assalamualaikum. Hah? Gitu. Mbah itu nang bini tahu Sidin tuli langsung tenang. Alhamdulillah, berarti laki tadi kada mendengar aku bakantut. Tercium itu urusan lain pokoknya. Nang jelas lu kada mendengar Sidin. Pas setelah itu mulai malam itu Sidin aku jadi orang tuli. Selama hidup bini Sidin jadi orang nang tuli. Sehingga dikenal dengan al-asam, yaitu orang nang tuli. Menjaga perasaan bini jangan sampai supat gara-gara bakantut ya. Ini kan lain, bebinian lawan lakian beda. Kalau bebinian supannya, jangankan nyaring gemet gitunya. Memang bebinian itu kan kededakan tutnya, buang anginnya nyaring rata-rata gemet, tapi bau. Kada berbunyi tapi meninggal bau. Tapi kalau lelakian lain, lakian bot biasa aja, kada tahu urusannya, sudah bunyi nyaring berbau pulang. Allah. Tapi laki-laki kan memang kada tapi supan biasa aja. Bahkan di hadapan bini kan kadang kanan kiri diserang. Tapi kalau bebinian harus dijaga. Bebinian itu memang mempunyai sifat malu yang lebih besar daripada laki-laki. Tapi bukan berarti mempunyai kemaluan besar daripada laki-laki ya. Mempunyai rasa supan yang lebih besar dari laki-laki. Itu memang seorang perempuan harus lebih dari laki-laki rasa malunya. Nah di hari ini, di saat ini kita melihat menyaksikan bebinian ini sudah kada tapi supan. Banyak hilang rasa supan. Dan itu memang sudah disebutkan akan datang nanti suatu masa yang mana rasa malu pada perempuan itu semakin berkurang. Bahkan hampir kada supan lagi sudah. Hari ini sudah kita menyaksikan kadang-kadang bebinian lebih wani daripada lakian. Berjalan toh bebinian dan lakian. Ini lakian yang bertunduk supan, bebiniannya kada tahu supan lagi sudah. Kalau bahari kan bebinian yang bertunduk berjalan supannya di hadapan lakian. Wah ini terbalik. Bebiniannya yang mencelengin. Lakiannya pondokan supan bertunduk kerjanya kada wani. Ini terbalik sudah memang ya. Tapi ini kada seberatahan. Kalau bubuhan santriwati Darussalam masih bagus-bagus. Makanya carilah jodoh santriwati Darussalam. Amin. Nah tadi masalah menjaga muruah, menjaga rasa supan orang supaya orang itu kada orang terbongkar keinginannya tadi. Maka caranya adab kita dalam makan bersama itu jangan dulu berdiri meninggalkan tempat itu kecuali sudah tuntungan berata. Sebagaimana di sini Rasulullah mengajarkan fa inna dzalika yukhjilu jalisahu, karena sesungguhnya yang demikian itu maulah supan akan teman duduknya, wa asa ayyakuna lahu, dan barangkali ada terhadapnya fit ta'am, terhadap makanan itu hajatun, yaitu keinginan lagi, barangkali masih hendak. Tsumma qala wa an Umar bin Abi Salamah
Rabibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada Umar ibni Abi Salamah, beliau ini adalah anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kawin dengan Mama Sidin yaitu Ummu Salamah. Nah, beliau ini bawaan daripada Ummu Salamah, jadi anak tiri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Rasul tazawwaja sallallahu alaihi wasallam ummahu ba'da mauti abihi anha. Jadi setelah meninggal Abu Salamah dikawini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika meninggal laki Sidin, sedih kan Sidin. Lalu kemudian datang kepada Rasulullah bepada. Didoakan oleh Rasulullah, isbiri, sabar, akan ada gantinya yang lebih bagus. Ujar Ummu Salamah, siapa yang lebih bagus dari laki ulun? Abu Salamah itu sudah orang baik benar. Cuman daripada harus sabar, akan ada gantinya lebih baik. Ternyata siapa gantinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Fanasha'a fi hijril Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian tumbuh besar, yaitu tadi Umar bin Abi Salamah ini di bawah asuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat Rabibi itu artinya Pak, anak tiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia itu Umar bin Abi Salamah tadi masuk ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa indahu ta'am, dan kemudian ada pada Rasul makanan. Faqala, lalu Rasul bersabda, udnu ya bunayya. Ujar Rasul, udnu, bahasa lembut, baparak, sini baparak. Ini lawan anak memang harus lembut. Karena anak itu harus perlu kelembutan. Sini. Jangan dicelengi kan. Ini melihat melelek makanan. Takutan kan anakannya. Sini. Masya Allah. Jadi kan senang kan anak-anak. Ini kan ada di bari-bari kan, jadi kan ada kan anak-anak di kiau. Itu ada labib di situ. Faqala udnu ya bunayya, kesini anakku, kesini. Bahasanya Nabi udnu. Kalau bahasa ini kan ta'al ya waladi, ta'al ya bunayya. Kalau ini udnu artinya beparak ya bunayya. Disuruh sini beparak untuk supaya mengumpati makan makanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ujar ulama apa? Annahu yanbaghi lil kabir mulatafati shaghir, sepantasnya selayaknya bagi orang tua itu apa? Bersikap lembut terhadap kanak-kanak. La siyama, terlebih-lebih ala ta'am, ketika makanan jangan penyarikan lawan anak. Kalau bisa apa nang ada itu upahdiakan lawan anak. Lisiddatil istihya'i, karena bersengatan supan, karena akan itu kan bahari kan akan penyupan. Nah, ini kata supan maju nah, awas. Ini kan ada kiau maju. Duduk sini ya. Allah. Jangan berkuciak lah. Masuk sekampungan mendengar berkuciak nih. Fasamillahi ta'ala, lalu ujar Nabi lawan kan anak tadi itu, anak tiri si tadi, fasamillah, baca, sebutlah nama Allah. Wakul biyaminika, Nabi melajari, mungkin kan anak tadi makan pakai tangan kiri, lalu ujar Nabi, wakul, dan makanlah dengan tangan kanan engkau.
Ini anjuran sunnah makan itu pakai tangan kanan. Walaupun mungkin kebiasaan pakai tangan kiri, maka usahakan kalau makan tangan kanan. Ya. Fasamillah, lalu sebutkan nama Allah. Nah, di sini juga berkaitan dengan bismillah. Ada pendapat dari Imam Ghazali ya. Qala Hujjatul Islam Al-Ghazali yaqulu ma'al luqmati al-ula bismillah wa ma'ats tsaniyati bismillahirrahmanirrahim wa ma'ats tsalisati bismillahirrahmanirrahim. Jadi ujar Imam Ghazali, kalau kita makan itu suapan pertama baca dulu bismillah. Suapan kedua bismillahirrahmanirrahim tambahin. Suapan ketiga hanya yang lengkap bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kalau bisa setiap menyuap bismillah. Setiap menyuap bismillah. Setiap menyuap bismillah. Ini yang bagusnya kalau bisa seperti itu. Tapi kalau paling kadang-kadang pertama kali itu sudah bismillahirrahmanirrahim. Wakul biyaminika, dan kemudian makan dengan tangan engkau. Ini sudah maklum kita seberataan, sunnahnya makan adalah memakai tangan kanan. Kalau terbiasa makan tangan kiri, maka usahakan dirubah. Di zaman Rasul ada seseorang yang mana inya makan tangan kiri. Lalu ujar Rasul, kul biyaminika, makan pakai tangan kanan. Sekalinya menyahuti, la astati'u, ujarnya kada kawa. Imbah itu lalu didoakan Rasul, inya kada kawa selawasam, dan sejak itu orang itu terkena penyakit tangan kiri. Ini kenapa? Karena melawan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasul apa? La yamna'uhu illal kibr. Kada mencegahnya daripada kawa makan pakai tangan kanan itu, melainkan ada sifat sombong. Dan penelitian ini secara ilmiah, orang yang terbiasa menggunakan tangan kiri itu katanya umurnya kada panjang. Tapi ini penelitian bisa bujur bisa kada. Alasannya kenapa? Sebab beberapa alat diprogram, kayak misalnya gergaji, tukul, atau alat-alat lain seberata anang, itu diprogramakan untuk orang tangan kanan. Ketika dipakai orang nang tangan kiri, maka kecenderungan untuk celaka itu lebih besar, maka akhirnya umurnya jadi kada panjang. Itu alasannya. Kan rata-rata alat-alat itu dikhususkan untuk tangan kanan dulu pertamanya, dan kebanyakan orang memang tangan kanan, hanya sebagian kecil yang pakai tangan kiri. Ketika dipakai oleh tangan kiri, maka kecenderungan untuk celaka itu lebih besar. Motor kita sebelah kanan, lalu ada orang yang terbiasa pakai kiri, itu bisa kecelakaan lebih cepat dibandingkan orang yang terbiasa sudah sebelah kanan. Kita biasa sebelah kanan, pakai pulang motor yang sebelah kiri. Di Eropa kan di mana? Eropa kan sebelah kiri, kalau di Arab juga sebelah kiri. Mungkin yang mau empati Eropa karena motornya kiriman dari Eropa, jadi sebelah kiri juga. Nah itu kalau orang nang kita di sana nyupir, kalau lagi pertama itu canggung, kada wani laju, soalnya apa? Bisa celaka, bahaya. Tapi kalau sudah terbiasa mungkin aman. Wakul, lalu kemudian ujar Rasul, wakul mimma yalik, dan makanlah sesuatu yang ada di hadapan engkau. Artinya apa? Nang pantas, nang ada di muka. Jangan apa jurang tangan itu kanan serang kiri, serang kanan serang kiri. Jangan, makan apa nang di hadapan engkau. Kan memang biasa, apalagi kalau prasmanan itu kan banyak macam-macam. Nah, kalau macam-macam jenisnya itu kada apa-apa. Karena wajar, sini intalu, sini daging, sini iwak, sini undang, sini cumi-cumi, sini cuma-cuma sebetulnya.
Nah itu wajar kalau tangannya ke sana kemari karena beda. Tapi kalau satu macam aja, maka ujar Rasul melajari jangan kamu ke sana kemari, cukup yang di hadapan kamu saja. Kayak kita kalau bersurungan kan nasi sepiring lawan apa nasi lawan iwak misalnya masak kari. Semacam aja sudah. Kenapa nang di hadapan itu? Jangan mengambil nang ke sebelah pulang. Ini piring ambil, ini ambil. Nah itu nang ditangati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makna wakul mimma yalik dan makanlah sesuatu yang pantas yang ada di hadapan engkau. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi ta'amin apabila utiya didatangkan dengan makanan Rasul akala maka memakan Rasul mimma yalihi dengan sesuatu yang ada di hadapan yaitu yang pantas yang ada di hadapan itu yang dimakan Rasul karena memang satu macam jenisnya. Wa idza utiya bitamri dan apabila didatangkan kurma kalau nang disurungi kurma maka apa jalat yaduhu maka berputar-putar tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya apa? Mengambil sana mengambil sini ini karena beda. Lain kalau makanan yang seperti bentuknya kuah maka itu jangan dikucau. Ya. Tapi kalau kurma nang disurungi maka ini ambil sini itu kan apa? Jenis daripada buah-buahan itu boleh. Tapi kalau sudah jenisnya seperti kuah, apalagi jangan bakucau kuah, tak kucau kacang. Mbak itu unjuk ada orang nanya belum makan. Ini nang sisanya alhamdulillah dapat berkah. Dulu mungkin sudah ulun ceritakan pernah pengalaman pribadi waktu di tempat almarhum Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Jadi acara makan pas terkumpul dengan seseorang. Tapi orang kalau kada salah kada orang Palestina, orang Syria. Jadi makan satu nampan, ulun dengan orang kawan, ada kawan orang Jakarta, terus ada orang Arab berdua. Nah, ini cara makannya kan daging, ada buah-buahan, ada daging. Ketika sampai di hadapan kita duduk berempat, maka mulai makan. Yang pertama diambil dulu oleh orang itu apa? Buah. Tak diambilnya buah seberatan sampainya di kompong. Kita kan kalah serangan sudah satu. Berdiam ya. Sekalinya pulang daging, ini kambing guna-guna tak diambil. Ganal diambil, itu diigutnya sedikit ya. Andaknya pulang. Kita kan kada kau bakas igutan orang sudah makan. Jadi ambil yang sedikit aja. Itu hampir seberatan daging, diigutnya dikit, hendaknya pulang. Ambil pulang ini, igutnya hendak. Jadi kayak memang sengaja supaya orang itu kada makan. Otomatis kita hanya apa makan nasi benar aja. Kenapa? Iwaknya sudah dijilat, kemudian dimakannya sudah. Nah seperti ini jangan sekali-kali. Kalau memang mau makan habiskan. Tapi kalau kada ambillah sedikit-sedikit. Ya, kayak ulun pernah melihat waktu pengantin kan prasmanan ya. Jadi orang ini datang ambil hibak piring berjubung. Subhanallah jurang kawakah habis orangnya. Ini maaf bebinian lah. Lain laki-laki, insya Allah gancang aja makannya. Ini bebinian dan kayaknya masih bujang pulang. Apang dilihat pinaan lo aja orangnya. Sekilas. Lalu mengambil makanan banyak, lalu tak jujur kawakah mah bisa kan? Perhatikan sekalinya dah sebujur kada habis sedikit benar makannya. Jurang gasan siapa ini terbuang banyaknya. Hanya menurut akan keinginan. Kalau memang hendak juga ambil sedikit cukup. Ini nasi sudah berjubung, iwak ayam, iwak talu, macam mie. Apalagi capcay, cap napa-napa kan macam-macam capcay. Ya tahi Allah kada paham. Apa hanya terdapatkan makanan seperti itu jadi bina model kayak selera badan Allah. Padahal jangan seperti itu harusnya. Kita pengantin seruan ya makan secukupnya. Napa namanya misalnya kita ketujuh makan ambil sedikit-sedikit supaya kada terbuang karena mubazir itu kada bagus sesuatu.
Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Kemudian satu hadis lagi. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis terakhir, innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kulal aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yarda, meridai, 'anil 'abdi, daripada seorang hamba, ay ya'kulal aklata, yang memakan ia akan satu aklah makanan, fayahmaduhu, lalu kemudian memuji ia, bersyukur ia, 'alaiha, ke atas makanan tadi. Hanya dengan sebab kita bersyukur kepada Allah atas nikmat, maka Allah jadi ridho kepada kita. Sudah nyaman lalu dapat ridhonya Allah. Au yashraba syarbata, atau meminum akan satu minuman, fayahmaduhu, lalu kemudian ia mensyukuri, memuji, 'alaiha, ke atasnya. Allah nikmat. Untuk mendapatkan ridha Allah itu caranya bermacam-macam. Salah satunya dengan kita bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, yaitu nikmat makan, nikmat minum. Karena suatu saat akan sampai waktu nang makan kada nyaman lagi, minum kada nyaman lagi. Maka mumpung makan masih nyaman, syukuri, nikmati. Kemudian minum juga masih nyaman, maka nikmati. Ada orang memadahkan, makanlah makananmu sebagai obat. Jangan sampai sewaktu-waktu kamu minum obat sebagai makanan. Artinya apa? Karena waktunya ada yang minum obat sampai sehari 15 biji, kayak makan. Karena apa? Sudah ketergantungan dengan obat. Tapi mumpung sehat, maka niatkan setiap kali makan, Allahumma ja'alha taqwiyatan li ta'atika wa dawaan minal wa dawa wa shifaan min kulli amrad. Jadi niatnya Allahumma nawaitu taqwiyatan tataqawi fi ta'atillah wa tadawi min kulli amradin wa illah. Ya Allah, aku berniat dengan makan dan minum ini untuk apa? Taqawi, menguatkan kepada taat kepada Engkau, wat tadawi, dan obat daripada likulli amrad, bagi setiap penyakit, wal illah, dan segala-gala yang lainnya. Maka setiap makan kita niatkan seperti itu, jadi obat. Insya Allah, andai kata ada mudaratnya pun kada tapi seberapa, karena kita sudah niatkan untuk obat. Dan yang utama lagi apa? Untuk supaya kita kuat dalam taat kepada Allah. Bukan sekadar kuat yang lain, tapi kuat juga taat. Yang utama itu kuat supaya kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kata ulama, wa fihi anna asla sunniyatil hamli ba'da kullin min at-ta'am wasyarab yahsulu bi ayyi lafzin ishtaqqa min madati ha mim dal bal bima yadullu ala sana' ala Allah. Hadis ini menunjukkan kesunahan memuji itu daripada makan dan minum didapatkan dengan lafaz apa saja. Yang penting dari kalimat hamidah tadi. Hamdan lillah, ahmadullah, alhamdulillah, maka itu dapat sunnahnya sudah. Atau sesuatu yang menunjukkan pujian, kayak ada orang yang bermakannya ucapannya apa? Syukur lillah. Jadinya kan dia bisa membaca alhamdulillah mungkin, lalu setiap kali makan syukur lillah. Ini dapat sudah kesunahan. Yang penting ingat, setelah makan kita ingat, oh ini adalah nikmat dari Allah, maka kita pun bersyukur, itu dengan memuji dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik nikmat makan, nikmat minum, nikmat harta, nikmat sehat, nikmat afiat, dan segala nikmat yang diberikan oleh Allah tetap dijaga sampai akhir hayat kita dan menjadikan wasilah untuk bisa mendapatkan nikmat yang ada di surga, sebagaimana hadis yang pertama, Allahumma ja'alha ni'matan mashkuratan tasilu biha ni'matal jannah. Jadikan ya Allah semua nikmat yang ada sebagai penyampai kepada nikmat yang ada di surga. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ini ada apa, baca tahlil kita ya.
Hah? Oh, tambahannya. Kita baca tahlil untuk almarhumah khususan Salasiyah binti Haji Muhammad Saleh, dan juga untuk almarhum Ahmad Uliani bin Abdullah, dan almarhum Haji Hasbullah bin Haji Simah, wa almarhumah Hajjah Kamaliyah binti Ahmad Zaini. على هذه النية وكل نية صالح وعلى من وأسلافنا الصالح ونهدي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من